Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang terhormat Bapak Kepala SMKN Samudra Selatan, Bapak Wakil Kepala semua bidang di SMKN Samudra Selatan, Bapak Ibu Dewan Guru serta staf tata usaha SMKN Samudra Selatan. Alhamdulillah, kesempatan kali ini kita berkumpul, Bapak Ibu bisa menyediakan waktu untuk menghadiri diseminasi budaya positif yang akan saya paparkan di kedepannya nanti. Terima kasih mengucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah menyediakan waktunya, meluangkan waktunya untuk dapat duduk di sini berhadir sebagai peserta diseminasi kegiatan dari pendidikan guru penggerak. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi diseminasi yaitu tentang budaya positif, di mana di sini ada banyak pembahasan. Tapi sebelum kita masuk ke materi, mari kita sama-sama senyum 30 detik terlebih dahulu untuk membahagiakan diri kita masing-masing. Ya, alhamdulillah, lanjut kita. Belum nggak? Oke, lanjut lagi. Nah, di sini di dalam forum ini kita akan membuat kesepakatan, namanya kesepakatan forum diseminasi. Yang pertama, mungkin kita harus menghargai kepada siapapun yang sedang berbicara. Yang kedua, apakah ada tambahan yang lain? Misal mengangkat tangan ketika ingin keluar ke toilet misalnya. Nanti kita sepakati sama-sama ini. Selanjutnya, pada diseminasi budaya positif kali ini ada 6 pembahasan yang akan kita bahas. Di sini ada disampaikan. Silakan masuk. Di depan tuh. Jadi yang perlu ulun tekankan di sini pada diseminasi budaya positif ini, ulun hanya sekedar menyampaikan ilmu yang sudah ulun dapatkan, bukan sama sekali menggurui Bapak Ibu sekalian yang sudah berpengalaman. Jadi di sini menyampaikan ilmu yang sudah ulun dapatkan kepada rekan-rekan yang mungkin dulunya sudah, tapi ini sebagai pengingat bagi Bapak Ibu sekalian. Di sini ada disampaikan seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif itu ada 6. Yang pertama ada disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, yang keempat ada kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol, dan yang keenam segitiga restitusi. Kita masuki materi yang pertama, yaitu disiplin positif. Pada disiplin positif ini memiliki pengertian yaitu suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi anak bisa taat dengan peraturan karena mereka terbiasa disiplin positif. Memang dari dalam dirinya masing-masing, bukan karena takut ada hukuman.
Disiplin positif ini lebih ke arah yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi dirinya sendirilah yang dapat mengontrol tentang peraturan yang sudah disepakati sekolah. Selain itu, disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal dari dalam diri tadi, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Di sini ada 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila, sudah kita tahu semua. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ada mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, jadi dari disiplin positif itu dibiasakan untuk siswa dengan bagaimana cara kita memotivasi diri siswa terlebih dahulu supaya mereka sadar akan kebaikan, bukan takut akan hukuman. Jadi itu poin penting yang harus kita ingat, disiplin positif di sini. Kita masuk ke yang kedua, motivasi perilaku manusia. Di dalam motivasi perilaku manusia ini ada 3. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi memang naluri manusia itu, naluri siswa khususnya, mereka mau mengerjakan yang diperintah karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi misal, nak minta tolong ambilkan ini, mereka mau itu yang pertama karena kada nyaman lawan kita, yang kedua takutan kita hukum. Itu naluri manusia. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya katakan Pak, tinggi nilainya lah, mau disuruh pasti kayak itu. Nah, itu salah satu dari naluri manusia. Motivasi buahnya pun menggawi itu takutan dihukum, minta imbalan atau penghargaan. Dan yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, untuk menindaklanjuti hal-hal tersebut, maka sebaiknya Bapak Ibu membuat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Jadi misal kita di kelas punya kesepakatan datang paling lambat jam 7.45, itu kan sesuai jadwal pelajaran. Nah, kita membuat kesepakatan bersama siswa dan itu disepakati, dan itu harus ada setiap guru. Memang diminta kayak itu yang lah. Nah, tetapi akan lebih membekas di hati siswa, di pikiran siswa itu kalau kita membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Jadi misal datang terlambat, paling lambat datang jam 7.45. Kalau kita membuat keyakinan sekolah, di sini kita tidak lagi membuat aturan atau kesepakatan yang berhubungan dengan datang jam 7.45. Yang kita buat di sini, kita meyakini, jadi sama-sama yakin kalau kita datang tepat waktu maka belajar akan tertib misalnya. Nah, itu akan tertanam di diri mereka dan mereka tidak akan lagi datang terlambat. Dan terlambat pun bukan karena, dan tidak terlambat pun bukan karena takut dengan hukuman tadi, tapi mereka termotivasi untuk belajar misalnya supaya belajar tertib, belajarnya kada mengganggu kawan ketika terlambat. Jadi keyakinan sekolah atau kelas di sini, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara murid dan guru. Jadi kita membuat kesepakatan terlebih dahulu dengan siswa, baru kita bisa membuat keyakinan sekolah tadi. Nah, keyakinan sekolah berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami
dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi keyakinan inilah yang akan kita biasakan untuk siswa nantinya, bukan peraturan lagi. Jadi mereka secara otomatis melaksanakan peraturan dan menghindari larangan karena mereka mempunyai keyakinan di dalam dirinya. Ini salah satu contoh keyakinan sekolah yang sudah ulun buat, walaupun sederhana, dan setiap masuk ulun gaungkan, ulun ingatkan lagi ke siswanya. Contoh poin yang ulun ambil di sini, hormat dan saling menghargai. Jadi yang menjadi keyakinan mereka, kami meyakini bahwa sangat penting untuk saling menghargai dan menghormati pendapat teman ketika kerja kelompok. Jadi yang kami meyakini ini otomatis karena mereka terbiasa diingatkan, maka mereka akan yakin. Tapi kalau kita enak, jangan kayak itu lo pandai, jangan ini, itu kan sejenis kayak larangan, itu kan udah boleh. Nah, yang larangan itu yang sebujurnya secara kada langsung meolah buahnya takutan aja dan ada membekas lawas. Tapi ketika kata-kata yang kami meyakini, otomatis itu akan jadi keyakinan dan secara kada langsung membekas di otak buahnya. Secara teorinya seperti itu. Jadi ulun mencoba yang kayak itu, menjaga kebersihan. Di sini kami meyakini bahwa sangat penting untuk membuat suasana kelas, letkom dan sekolah nyaman saat belajar dengan menjaga kebersihan. Jadi ketika buhannya yakin bahwa ketika bersih itu nyaman belajar, maka buhannya rajin, karena bisa sapunya rajin. Tapi kalau nak bisa sapu, nak siapa giliran hari ini yang ada bisa sapu dihukum, itu takutan aja menggawinya, bukan jadi kebiasaan. Menurut teori di sini, dan ulun mencoba menerapkan ini. Apakah ini terbukti, nanti kita lihat di akhir semester siswanya kayak apa, yang diberi hukuman lawan yang ada. Yang ketiga, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima dan saling peduli sama teman di kelas atau satu sekolah. Jadi intinya keyakinan kelas itu membuat mereka mempunyai keyakinan dari dalam diri supaya budaya positif di sekolah itu dapat tercapai. Jadi tanpa harus ada aturan, dengan keyakinan pun aturan itu akan terlaksana secara otomatis. Nah, selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Di sini ada pernyataan menurut teori itu, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi ada siswa yang melanggar, itu gara-gara dia gagal memenuhi kebutuhan dasarnya aja. Seandainya kalau memenuhi kebutuhan dasar buahnya, ini kan mungkin melanggar peraturan yang disepakati. Nah, terkait kebutuhan dasar itu ada 5. Jadi kebutuhan dasar manusia itu 5. Kita pun sebagai guru harus memenuhi 5 kebutuhan ini. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Di sini ada studi kasus. Bapak Ibu diharapkan bisa melihat ke depan dan membaca studi kasus yang ulun coba tampilkan di layar. Studi kasusnya seperti ini. Ibu Zulaiha, beliau wali kelas 9H. Beliau bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, namanya Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa.
Jadi si Tommy ini ketujuh main tai sang pakawanan makan di kelas berpaksaan pulang. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaiha, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal itu? Jadi seandainya berhentian lagi di kelas, ada anak berhentian Saiko ketujuh main tai nasi kawan bersama diintai. Nah kira-kira si Tommy ini hendak memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai manusia yang mana menurut penghentian di antara 5 itu? Bertahan hidup. Yang lain penguasaan. Ada yang lain lagi? Kesenangan. Kebebasan. Oke, jadi di sini jawabannya ada 4 istilah. Nah ini yang pertama alasan Tommy. Jadi semua kemungkinan itu ada, kadang yang ada mungkin. Jadi yang pertama tadi karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi kada ada duit, kada ada disamui kawitan bekal, caranya bertahan hidup dia mengambil kawan. Jadi kebutuhan ini kada terpenuhi, akhirnya dia membeli yang kada sesuai. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Tadi ada yang menjawab ya lah. Nah di sini karena dia merasa senang temannya memperhatikan dia, pastinya mengambil deh, otomatis kawan perhatian nantinya. Nah habis itu kawannya melaporkan ke gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Jadi kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima ini juga sebagai alasan Tommy melakukan hal tersebut. Jadi 5 kebutuhan dasar ini memang harus dimiliki oleh siswa. Ketika bermasalah, pasti alasannya ini kada lepas dari yang 5 ini. Yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Jadi ia yang berkuasa akhirnya, karena ini hendak menguasai kelas, hendak menguasai kekawanan, dan manusia memang seperti itu. Kita hendak disayangi kawan, hendak diakui kawan, itu pasti. Dan itu alasan siswa. Yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Ini makanan yang lain-lain hendak bebas. Jadi kebutuhan tentang kebutuhan dasar Tommy tentang kebebasan ini juga merupakan salah satu alasan Tommy melakukan hal yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan. Nah, alasan yang kelima, karena ia melakukannya karena iseng dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Jadi akhirnya ia senang dengan keadaan kawannya. 5 kebutuhan dasar itulah yang mengolah si Tommy melakukan hal tersebut. Nah, ketika kita akan menangani siswa yang kayak itu, maka kita perlu yang namanya posisi kontrol restitusi. Kita sebagai guru harus berisi 5 posisi kontrol ini. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua guru sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga guru sebagai teman, yang keempat guru sebagai pemantau, yang kelima guru sebagai manajer.
Kira-kira adakah Tuhan pian yang kada suah mencobai dari 5 posisi kontrol ini? Pian suah menghukum, pasti kalah. Pian suah mengolah akan-akan merasa bersalah, pasti. Pian suah merasa jadi kawannya siswa, pasti. Pian suah memantau siswa, pasti. Dan ini 5 posisi kontrol yang memang dimiliki oleh guru. Dari yang 5 ini kayaknya akan kita lanjutkan ke akhir mana yang bagus untuk diterapkan di kelas. Nah, ini tabel tentang posisi kontrol. Ketika kita sebagai penghukum, maka guru itu pasti menghardik secara tidak langsung, menghardik siswa, menunjuk siswa itu pasti, dan akhirnya itu menyakiti perasaan siswa. Memang siswa itu ketika dihukum mendapat efek jera, ia takutan, tapi dampaknya itu kalau menurut teori kadalawas sekedar imbah dihukum selesai habis. Karena takutannya itu karena hukuman imbahnya, bukan karena kesadaran. Kalau menurut teori di sini, dan ada ancaman kayaknya di situ. Kalau kamu sudah melakukannya, awas ya, nanti rasakan. Ya. Pasti kayak gitu. Hasilnya siswa itu kayaknya bisa memberontak, bisa menyalahkan orang lain aku jadi itu orangnya, jadi biasanya kayak itu siswa, dan bisa berdusta karena terbiasa kita menanganinya dengan hukuman. Kalau kita membuat rasa bersalah, posisi kita sebagai guru yang membuat rasa bersalah, kita pasti berceramah. Harusnya kamu kata kayak ini, nah kayaknya berarti yang didirinya itu salah tau. Harusnya kata kayak ini. Ibu tahwai ya, bapak tahwai, kamu kayak ini, harusnya kamu jangan kayak ini, nah kayaknya itu sebagai membuat rasa bersalah terhadap siswa. Kalau sebagai teman, kita mencari alasannya, itu jangannya kayak ini, alasannya kayak ini. Ayo gawinah demi ibu nah, ayo gawinah demi bapak, itu sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, paling kita aturannya apa? Peraturan yang ada dia melanggar apa? Hukumannya berarti apa? Itu pemantau. Kalau sebagai manajer, itu yang paling baik di sini menurut teori, yang paling baik di sini yaitu ketika kita melakukan posisi kontrol sebagai manajer. Dia di sini berusaha bertanya, tapi yang menyimpulkan dari semua perbuatan yang dilakukannya itu adalah siswanya sendiri. Contohnya, ketika siswa ada yang melakukan kesalahan, ada yang menyontek pas ujian, kita memanggil, nak pian tahulah salahnya apa? Oh ini itu menyontek Pak. Kira-kira menyontek itu kayak apa? Baiknya katakan. Ada Pak, yang baiknya kayak apa? Iya seorang yang berpikir, iya seorang yang menentukan, itu posisi kontrol sebagai manajer. Selanjutnya, nah di sini kan sudah ada posisi kontrol restitusi. Di antara kelima posisi kontrol itu yang sebaiknya dimiliki oleh guru, yaitu sebagai manajer. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid, bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada dirinya. Nah, di dalam menangani masalah tersebut ada yang namanya segitiga restitusi. Di dalam segitiga restitusi ini ada 3. Nah, tahapan pertama
menstabilkan identitas. Tahapan kedua, validasi tindakan yang salah. Tahapan ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi tahapan awal ini menstabilkan identitas. Contoh, ada kasus siswa atau anak-anak. Ketika ada kasus, biasanya guru BK memanggil. Nah, siswa itu ketika masuk ruang BK yang harus dilakukan oleh guru, yang pertama menstabilkan identitas. Cara menstabilkan identitas ini biasanya pasti halnya akan jauh berbeda dengan yang ulun sampaikan tadi. Nah, pian tahukah kenapa dipanggil ke sini? Inggih tahu. Salahnya pian apa? Oh ini kan karena kayak wajar saja manusia itu salah, wajar saja. Tapi yang menggawa jangan diulangi lagi misalnya. Nah itu sebagai penstabil identitasnya. Jadi yang namanya manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan. Distabilkan dia dulu, distabilkan. Setelah distabilkan, hanya kita validasi tindakan yang salah tadi. Menurut pian yang pian Dewi tadi salah, kan bujur kan? Sekali lagi tak salah baik. Salahnya di mana lu melanggar aturan ini. Siswa yang memandang itu ini yang mengakui kesalahannya. Itu baik di ruang BK, baik kita sebagai guru mapel. Menurut teorinya kayak itu. Jadi kita menangani, nah kamu kenapa jadi kayak ini, ulut ini. Pastinya mengakui kesalahannya seorang kan akhirnya. Setelah itu menanyakan keyakinan. Nah, sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat tadi, kalau memiliki kesalahan, yang baiknya kayak apa? Jadi ini yang tahu. Oh ini semalam kami sepakat dengan kawan-kawan sekelas kalau ulun mencontek berarti ulun harus mengulang lagi dan membuat ulangan. Itu tuh inya yang menentukan serangan karena ia sudah berisi keyakinan, tahu inya salah, tahu apa yang dipilihnya selanjutnya. Jadi bukan kita pada saat inya menggawe kesalahan. Nah, pian kada boleh meniru keluar, pian kada buat ulangan lagi. Itu yang mengolah inya takutan akhirnya. Kalau kita sebagai penghukum, kalau kita sebagai manajer, kita harus menerapkan segitiga restitusi ini. Nah, makanya di teori ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi selama kesalahannya itu pada batal, ya kita tangani siswa itu bahwa oh wajar kayak manusia itu salah, belajar itu pasti ada salah, ada masalah. Nah yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Jadinya akan merasa gagal ketika kita tiwas, jika dulu kayak ini dulu tahu salah digawe. Nah itu tuh ini makin terpojok siswa itu. Tapi ketika kita wajar kayak manusia itu salah atau apa sekali. Karena yang sudah tahu salah ada lagi kayak gitu ya Allah. Nah itu tuh akhirnya naik pulang motivasi di dalam dirinya. Ketika kita melakukan makin dahulu pernah juga tagawin angkat salah, makin naik motivasi di dalam dirinya. Setelah tahapan stabil, identitasnya stabil, tahapan ini kita lewati, hanya ke tahapan validasi. Tapi ada lagi di sini teman-teman. Di sini ada contoh kata-kata yang bisa kita pakai ketika menghadapi siswa yang melakukan kesalahan. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Kita memadahi kata-kata deh. Kadang manusia itu yang sempurna. Tapi mudahan katakan itu dengan hal yang kayak ini kadang melonjak tapinya. Kalau ibahnya misalnya, bapaknya kayak ini juga aja lemahnya. Ini sebujurnya bukan untuk menangani kanakan yang melonjak. Kalau kita menangani kanakan yang melonjak, berarti kayaknya kita tahapannya ada yang harus
kita kuatkan lagi di dalam menstabilkan identitasnya, validasi tindakan yang salahnya, dan sampai ke tahapan yang terakhir. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Jadi yang menyelesaikan masalah itu bukan gurunya, tapi siswanya yang berisi kesimpulan seorang, karena dia sudah tahu oh ini salah, yang bujurnya kayak ini. Ini yang menentukan akhirnya ini yang berjanji. Kalau kebiasaan kita kan tanda tangan pian berjanji di sini kada boleh lagi. Nah seharusnya itu yang muncul ini seorang ini ulun yang ulun berjanji pak yang kada lagi bukti pian berjanji nah kertasnya nak pian tulis lagi. Inya yang timbul dari dirinya bahwa itu tuh salah. Aku kada boleh lagi mengirim kesalahan. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, kalau sesuai teori seperti itu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Selanjutnya di sini ada beberapa contoh yang kawan pakai, yaitu kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Nah kita kawan melakukan ini memvalidasi tindakannya nanti, tapi yang pasti ada alasannya menggawi ini nah, kayak kenapa? Ulun anu baik, ulun anu baik. Nah ini yang mengungkapkannya bukan kita yang meniwas, namun kita yang menentukan. Berarti kita kayaknya jatuhnya ke penghukum dan membuat merasa bersalah tadi. Apa pentingnya kesentian jadi pian menggawi ini? Nah ini yang mengungkapkan itu dengan kata-kata contoh yang ada di sini. Pian boleh menjaga sikap kayak itu, tapi tambahkan sikap lain yang baru. Misalnya ingin sampai di orang, ingin sarik dihentaknya kawannya. Pian kan ada memilih diri kayak itu kayak, tapi lebih baik lagi pian tahani emosi pian. Jadi supaya jangan tahan tadi, jadi tetap distabilkan identitasnya. Validasi tindakan yang salah ini supaya ia mengakuinya. Jadi akhirnya emosinya tadi redam dengan sikap yang lain atau yang baru tadi. Habis itu maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Nah, jangan memukul bang, kawalah kira-kira biar dapat nasi tadi. Jangan merah putih bang, kawalah kira-kira. Kayak itu maksudnya menanganinya. Di sini ada banyak contoh ketika orang lain menerapkan segitiga restitusi. Boleh coba tampilkan beberapa contoh orang lain yang menerapkan segitiga restitusi. Silakan Bapak Ibu dilihat dulu contoh-contoh orang lain yang menerapkan segitiga restitusi.
Bisa berganti. Jadi yang kita tonton tadi salah satu contoh menerapkan segitiga restitusi, tapi itu untuk simulasinya juga, bukan dari kasus yang nyata di sekolah. Jadi ketika kita ingin menerapkan, yang pasti 3 tahapan dari segitiga restitusi tersebut jangan sampai terlewatkan, supaya siswa merasa dirinya tetap dihargai di sekolah, karena memang itu kebutuhan dasar manusia. Di poin pertama tadi ada 5 kebutuhan. Jadi distabilkan identitasnya dulu, divalidasi tindakannya, baru menanyakan keyakinan kelasnya. Nah, selanjutnya ketika menanyakan keyakinan, di sini dilakukan dengan memberikan pertanyaan bermakna kepada murid, atau untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Nah, di sini ada contoh yang bisa kita pakai, yaitu apa nilai yang kita percaya di sekolah kita. Jadi ini kembali lagi ke keyakinan kelas yang sudah disepakati nantinya. Selain itu, nilai apa yang telah kita sepakati. Jadi ada keyakinan tadi intinya dulu. Jadi ketika di kelas kita bisa menanganinya sendiri tanpa perlu harus ke ruang bimbingan konseling. Jadi ada siswa yang sering kata turun pada jamnya kita, misalnya kelas
alasannya garing, alasannya izin, acara keluarga. Nah itu bisa kita tangani sendiri dengan segitiga restitusi tadi, tapi jangan lupakan bahwa ada 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Jadi kita akan sebagai penghukum lagi, tapi kita menstabilkan identitasnya, menanyakan, memvalidasi tindakannya, salah kan bujurkah yang digawinya, iya seorang yang mengakui kinanya. Kalau ujarnya salah, kita diisi kesepakatan kelas, keyakinan kelas, turunannya dari kesepakatan kelas tadi yaitu keyakinan kelas. Nah dari keyakinan kelas yang sudah disepakati, yang baiknya kayak apa menurut dirinya, itulah yang akan keluar dari dirinya, dari pikirannya, dari mulutnya. Itu yang akan keluar di jawabannya pada saat kita panggil ke ruangnya kita. Jadi kan harus lagi guru BK yang menangani kita seorang gini. Kawan sudah menangani siswa supaya siswa itu kada takutan lagi masuk ke kelasnya kita, supaya siswa itu katuju lawan kita pada saat kita mengajar, bukan karena takut nilai, misalnya ancaman di awal biar lu kata akan membuat tugas makanya nilainya kan kata baik, misalnya kata beri nilai. Nah itu tuh kata lagi ancaman-ancaman yang kayak itu, tapi ini semangat dari dalam dirinya semua ketika masuk ke dalam kelasnya kita. Karena nilai itu nyaman saja diolah, memunculkan rasa semangat dalam dirinya, itu yang ngalih dan itu yang harus kita tanamkan mulai awal. Nah sampai sini kira-kira adakah yang perlu kita diskusikan? Kalau misalnya ada yang hendak berbagi kasus, mulut pernah misalnya menangani siswa yang kayak ini dengan hukuman ini yang awal ini, bisa aja kita sampaikan di sini, kita berbagi di ruang diseminasi ini supaya kita sama-sama dapat ilmu baru atau bagaimana cara kita menangani siswa tentang budaya positif ini. Silahkan Bapak Ibu yang ingin disampaikan. Pak Ari, kita sama-sama diskusi, kita cari solusinya sama-sama kayak apa yang baiknya menurut Bapak Ibu. Silahkan. Atau yang sudah pernah sukses menangani siswa, misalnya dahulu yang ada menurut ini turun, bisa berbagi. Silahkan. Wali kelas misalnya yang pernah kayak apa? Misalnya selain dari tahapan ini ada yang sukses menangani kasusnya, ada masalah, sampaikan aja, kita saling berbagi di sini. Silakan Bapak Ibu. Karena posisi kontrol tadi ada 5 juga, penghukum ada juga, bisa diambil pembuat bersalah ada juga, tapi yang paling ditekankan oleh yang membuat ini tadi manajer tadi ya, tahapannya dengan segitiga restitusi tadi. Tapi kan menutup kemungkinan penghukum itu masih boleh dipakai, tapi ya itu efeknya kadalawas untuk siswa, bahkan bisa berdampak yang lebih baik menurut teori tadi. Tapi misalkan bukan pian pernah melakukan itu, silahkan Bapak Ibu share kayak apa caranya supaya memang itu tuh berdampak baik untuk siswa. Kan Bapak kada harus yang segitiga restitusi yang pian share, yang pian bagikan di ruang diseminasi ini dengan posisi kontrol yang manapun boleh pian share. Atau secara kada langsung ternyata bukan pian menanganinya dengan segitiga restitusi itu juga sekalinya, tapi hanya tahu
anunya apa teorinya bisa aja. Yang berpengalaman boleh berbagi, silahkan ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekedar sharing. Terjadi beberapa tahun lalu ketika saya mengajar, sering mendapati siswa yang tertidur ataupun yang terlambat. Jangan tiba-tiba, itu bagi saya, jangan tiba-tiba kita langsung memberikan hukuman terlambat hukuman di depan di seluruh area. Tapi kita tanyakan dulu, apa penyebab? Apa penyebab anak terlambat atau misalnya tadi apa penyebab anak tertidur di kelas? Ternyata setelah ditanyakan dia bekerja pada malam hari. Kalau di daerah sini kan biasanya ada yang memuat semangka ke dalam truk, ada yang mengangkat batang pohon. Kita tanya, dia sebenarnya tahu salah, datang terlambat, tertidur di kelas tahu salah. Kita tanya lagi, kenapa anak ini sampai bekerja malam? Oh iya bu, kalau kita tidak bekerja malam, tidak ada uang saku untuk besok berangkat ke sekolah. Jadi jangan tiba-tiba memberikan hukuman, tapi kita tanyakan dulu apa penyebabnya. Jadi di satu sisi kita harus ada rasa kemanusiaan dengan siswa. Setelah siswa merasa mengakui bahwa itu salah, memvalidasi tindakannya tadi yang salah, seperti di segitiga restitusi, kita berikan saja solusi misalnya. Kalau memang dia tertidur dulu, nanti mungkin ada tugas yang harus diselesaikan. Jadi tidak tiba-tiba memberikan hukuman tanpa mengetahui alasan sebelumnya. Terima kasih. Bapak Ibu yang lain boleh berbagi juga tentang kasus-kasus yang pernah dialami dan ternyata menerapkan segitiga restitusi juga tentunya, atau baru mendengar ternyata ini dan pernah soalnya pernah nih membeli segitiga restitusi kata Mas apa dibagikan aja kisah-kisahnya supaya tahu kayak apa caranya menangani kasus bagi kami guru-guru yang masih hanya jarang berlaku kasus. Waktunya masih ada 10 menit Bapak Ibu, silakan berbagi. Yang senior apalagi guru BK boleh berbagi. Banyak pengalaman. Jangan letak dulu. Jangan. Ini paling sering Ya, berbagi pengalaman Bapak. Saya sering sekali mendapati anak-anak itu yang terlambat. Dan saya tanya kenapa jadi terlambat. Karena mengantar ibu ke pasar dan membantu untuk membereskan dagangan. Setelah saya selidiki memang benar, dan lagi suatu saat hari-hari kemudian terlambat terus dalam beberapa hari sampai 5 hari.
Dan saat itu saya tidak menghukum karena merasa kasihan karena membantu orang tua. Dan tindakan selanjutnya diberi pertanyaan supaya jangan terlambat lagi kayak apa caranya keseninya sorangan ya. Ya. Lalu dia menjawab kadang awal baik ya, pasti terlambat ya. Jadi kayak apa solusinya tuh? Pasti terlambat membantu orang tua. Jadi bisa ya Bang. Jadi mohon saran dari Bapak kayak apa solusinya? Jadinya pasti terlambat ya Bang. Oh, jadi ini kasus yang ditanyakan. Misalnya. Ditanyakan sama-sama. Oke, baik. Jadi tadi yang pertama Ibu sudah menyampaikan kasus yang pernah dialami Ibu dan bagaimana Ibu menghadapinya, mencari solusinya sendiri tentang menyelesaikan kasus yang sudah dihadapi, yaitu tidak berbeda dengan segitiga restitusi kata Ibu tadi. Selanjutnya ada yang kedua dari Bapak mengatakan ada siswa yang terlambat sampai 5 hari setiap pagi terlambat dengan alasan mengantarkan orang tua ke pasar dan menyiapkan dagangan orang tua di pasar. Nah, menurut Bapak Ibu bagaimana solusinya untuk menangani masalah yang seperti ini? Seandainya kita menerapkan segitiga restitusi di sini, sebelumnya sudah dilakukan bahwa dilakukan tahapan yang namanya menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan. Dia mengakui bahwa dia terlambat, dia salah. Tapi menurut dia tidak ada solusi lain untuk tidak terlambat. Sekolah wajib, mengantar orang tua wajib. Nah, ulun kembalikan ke forum dulu. Menurut Bapak Ibu bagaimana cara mengatasi siswa yang memiliki masalah seperti ini? Karena ulun lihat Bapak Ibu di sini lebih berpengalaman dibandingkan ulun yang lain. Nah, jadi kayak apa menurut kalian ketika menghadapi masalah yang kayak itu? Dimana masalah ini merupakan masalah kita sama-sama dan solusinya bisa kita sama-sama juga. Menurut Bu Hendian kayak apa solusinya yang baik supaya siswa itu kan terlambat lagi? Oh ya, sebelum kita memberikan kesempatan kepada yang lain, apakah Bapak tadi sudah mencoba bertanya tentang solusinya ke siswa tersebut? Tadi kan alasannya kan ada alasan lain selain terlambat, ya lah, itulah. Tapi tetap sekolahnya. Ini tetap sekolah, tapi kata awal kan terlambat. Terlambatnya kira-kira berapa menit biasanya Pak? Sekitar 15 sampai 20 menit. Lumayan sejam pelajaran itu. Solusinya Bang pernah ditanyakankah ke Inya? Misalnya apa menurut Inya yang baik? Kalau kita mau pakai segitiga restitusi deh, menurut Inya apa yang baik? Karena kesepakatan kita kan kata boleh terlambat, sudah disepakati sama-sama ya lah. Kalau kita memberikan keringanan, mungkinkah yang lain kata berdiri kalau kita biarkan? Bapak Ibu yang lain boleh menambahkan untuk mencari solusi dari permasalahan yang kita hadapi ini. Silakan Pak. Ingin membuka bibir Pak.
bantuan anak untuk mengantarkan ke pasar. Secara peraturan berarti kita harus menghadirkan orang tuanya karena ada keterlibatan orang tua dalam penyebab permasalahan yang ada di sekolah antara siswa tadi yang sering terlambat dan aturan-aturan sekolah yang mengharuskan untuk dia hadir tepat waktu, yaitu jam maksimal jam 8.00. Jadi untuk berangkat ke pasar kemungkinan besar waktu yang dari ibunya mungkin akan bisa lebih dimajukan agar anak supaya jangan terlambat ke sekolah. Jadi ada pembicaraan antara orang tua, anak dan sekolah karena dari validasi pertindakan salah itu sudah diketahui bahwa kesalahan itu adalah dari orang tuanya yang meminta anaknya untuk hadir mengantarkan orang tuanya itu untuk ke pasar. Jadi untuk anak kemungkinan besar pun tidak akan berani untuk membantah atau melawan orang tua karena dari orang tuanya. Jadi tinggal pihak kita dari sekolah untuk mengatasi permasalahan eksternal atau adanya permasalahan di luar anak tersebut. Mungkin begitu saja Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak kepada Bapak yang sudah menjawab pertanyaan. Kita beri aplaus terlebih dahulu. Jadi tadi ada solusi dari rekan kita bahwa untuk permasalahan yang itu kita hadirkan orang tuanya ke sekolah karena penyebab siswa terlambat itu kan orang tua yang memintanya untuk mengantarkannya ke pasar dan menyiapkan dagangan di pasar. Nah, terkait solusinya selain menghadirkan orang tua, kata Pak Yasir tadi, kita memberikan opsi bahwa berangkat ke pasar lebih pagi lagi supaya tidak memakan jadwal sekolah anak. Mungkin seperti itu dulu Pak solusinya. Atau yang lain ingin menambahkan? Kalau terasa ada yang lain. Nah, selanjutnya, jadi dari diseminasi budaya positif kita hari ini ada 6 yang sudah kita pelajari bersama, yaitu seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. 6 tadi ya ini. Jadi poinnya 6 tadi: disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, 5 kebutuhan dasar manusia, ada 5 posisi kontrol restitusi, dan tahapan terakhir segitiga restitusi. Ulun kira karena ini slide terakhir, maka sampai di sini diseminasi kita hari ini. Terima kasih ulun ucapkan kepada Bapak Ibu yang bersedia hadir, yang meluangkan waktunya untuk kegiatan kita hari ini. Semoga materi yang sangat sedikit ini bisa berdampak baik buat kita ke depannya. Akhir kata, semoga kita tergerak, lekas bergerak dan mari menggerakkan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.